Kembali bersama kami, Saudara. Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menjadikan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Mari Pak. Kesepakatan dilaksanakan saat rapat paripurna DPR yang digelar Selasa kemarin. Dari 9 fraksi di DPR, hanya fraksi PKS yang menolak RUU DKJ sebagai usul inisiatif DPR. Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Balik tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menyatakan 8 fraksi setuju, yaitu fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi P3, dan 1 fraksi yaitu fraksi PKS menolak. Partai Keadilan Sejahtera beralasan pasal yang mengatur gubernur dan wakil gubernur DKJ ditunjuk presiden jadi alasan utama penolakannya. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS Mardani Alisera bilang RUU ini menunjukkan pemerintah alergi dengan demokrasi. Menurutnya, tidak adanya pilkada di DKJ nanti merupakan bentuk pembungkaman hak-hak demokrasi masyarakat Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera menolak rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Bukan cuma waktu yang mepet, tetapi klausul atau pasal yang ada tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Khususnya pasal 10 di mana gubernur dan wakil gubernur diangkat oleh presiden. Kami bisa bersetuju bahwa DPR menyebut selain mahalnya biaya pilkada di Jakarta, pasal 14B Undang-Undang Dasar 1945 jadi rujukan terkait daerah khusus dan istimewa. Dalam aturan itu menyebut daerah yang ditetapkan sebagai daerah khusus maupun daerah istimewa bisa diwujudkan dengan tidak adanya pelaksanaan pilkada. Atas hal itu, salah satu pasal dalam RUU DKJ mengatur gubernur dan wakil gubernur DKJ nanti ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan presiden. Istana ikut menanggapi soal usulan DPR yang tertuang dalam RUU Daerah Khusus Jakarta. Soal gubernur Jakarta dipilih presiden, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan rancangan undang-undang itu merupakan usulan DPR. Pemerintah menurutnya masih menunggu surat resmi dari DPR. Pemerintah menunggu surat dari DPR yang biasanya disertai dengan rancangan atau draft dari RUU itu. Dan langkah berikutnya setelah menerima itu, Presiden akan menunjuk menteri, sejumlah menteri untuk membahas dan membuat rancangan DRIM, daftar inventarisasi masalah dari draft RUU itu. Tentu dengan dalam penyusunan DIM pemerintah itu akan terbuka pada masukan-masukan dalam masyarakat. Dan setelah DIM itu bisa tersusun, maka Presiden akan menerbitkan surpres, surat presiden yang akan disampaikan ke DPR mengenai siapa menteri yang akan mewakili pemerintah di dalam pembahasan dengan DPR. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku menolak pasal yang mengatur gubernur dan wakil gubernur DKJ nanti ditunjuk oleh Presiden. Menurut Muhaimin, penunjukan gubernur dan wakil gubernur DKJ oleh Presiden merupakan kondisi yang membahayakan demokrasi. Jadi memang ada draft yang menginginkan pilkada DKI ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kami menolak total. Kami dan insya Allah mayoritas fraksi akan menolak karena itu terlalu dipaksakan waktunya. Kita harus butuh persiapan yang baik sehingga tidak seperti itu. Ya, itu bahaya apabila dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik harus diberi ruang yang lebih baik lagi.
Di lain pihak, saat ditanya soal RUU DKJ, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo enggan berkomentar banyak. Terkait RUU itu, Ganjar bilang serahkan prosesnya kepada DPR dan pemerintah. Seminggu, tapi suplai masih lancar. Yang katanya nanti gubernur dan wakil gubernur Jakarta tidak akan dipilih rakyat lagi, tapi oleh presiden, tanggapannya gimana? Ya nanti biar dibahas oleh Dewan sama pemerintah. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bilang tidak mempersoalkan RUU Daerah Khusus Jakarta diinisiasi DPR. Mahfud menambahkan, bila RUU itu sudah diputuskan sebagai undang-undang, maka bersifat mengikat. Mas, misi mas. Mas, Pak. Misi, permisi. Pak. Yang terhormat jajaran pengurus DPP Partai dari. Ya, kalau itu sudah diputuskan di dalam undang-undang ya itu mengikat jadinya. Kalau saya sih enggak mempersoalkan itu karena DPR kan udah lama berdebat kan bersama pemerintah. Lalu kesimpulannya itu karena mungkin DKI dianggap khusus kan, daerah khusus Jakarta, daerah khusus Jakarta. Jadi dikelola secara khusus. Kayak di Jogja kan, di Jogja gubernurnya turun-temurun, tapi bupatinya dan wali kota dipilih. Di sini gubernurnya ditunjuk. Kan tidak apa-apa, harus asimetris kan pemerintahan daerah. 8 dari 9 fraksi di DPR sepakat rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta inisiatif DPR. Salah satu pasal yang disorot adalah gubernur dan wakil gubernur DKJ nanti ditunjuk, dilantik, dan diberhentikan oleh presiden. Lebih lengkap kami akan diskusikan dengan para narasumber. Sejatinya kami mengundang 2 narasumber, namun untuk saat ini sudah bergabung anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hermanto. Pak Hermanto, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kami juga masih menantikan kehadiran dari Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, untuk ikut berdiskusi bersama kami kali ini. Posisi PKS, Pak Hermanto, ini kan menjadi satu-satunya fraksi yang menolak rancangan Undang-Undang DKJ ini. Apa bahayanya apabila rancangan ini tetap diteruskan menurut Anda? Ya, kita tegak lurus dengan undang-undang dasar, Mas. Karena undang-undang dasar itu pasal 14 ayat 4 menyatakan kepala daerah, hukum, bupati, wali kota dipilih secara terbuka. Kami coba perbaiki komunikasi kami terlebih dahulu dengan anggota Komisi 4 DPR fraksi PKS, Hermanto. Tadi sudah sempat disampaikan juga beberapa bagian di awal bahwa posisi PKS ini menolak adanya rancangan undang-undang atau RUU Daerah Khusus Jakarta yang kemudian sudah ditetapkan dalam rapat paripurna kemarin. Saya coba cek dulu komunikasi kami dengan Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah bergabung 2 narasumber. Saya harus lanjutkan dulu ke Pak Hermanto ya. Tadi sempat terputus karena gangguan sinyal tadi Pak Hermanto. Jadi apa bahayanya kalau kemudian ini tetap diteruskan? Menurut PKS gimana? Ya, PKS itu tegak lurus dengan undang-undang dasar pasal 14 ayat 4 katakan kepala daerah itu bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Itulah dasar mengatakan ya itu, Mas. Tapi kan dalam undang-undang dasar juga tertuang atau menjelaskan juga masalah daerah khusus, daerah istimewa, dan dirasa punya ada kewenangan juga begitu bahwa kalau daerah khusus ini tidak perlu pilkada ya sah-sah saja, udah ada aturannya juga di situ. Gimana kalau mengambil dasar dari situ? Ya, DKI itu apanya khususnya gitu? Khususnya di mana? Karena setelah dicabut dari ibu kota negara, maka dia sudah tidak ada khususnya lagi. Jadi dia sama setara dengan yang lain. Ada undang-undangnya. Jadi 2 hal itu yang menjadi kunci dari pada persoalan Oke, di sisi lainnya juga Bang Doli bahwa kondisinya sekarang kita bicara kondisi saat ini Jakarta statusnya daerah khusus ibu kota, masih ada ibu kotanya. Nah, rancangan undang-undang nanti ibu kotanya akan hilang, jadi hanya daerah khusus Jakarta.
sampai kemudian gubernur dan wakil gubernur nanti saat statusnya jadi DKJ ini hanya cukup ditunjuk oleh presiden, urgensinya kenapa, Bang? Pertama, saya kira kita harus pahami ya, undang-undang ini harus segera kita bahas, kita putuskan. Karena apa? Ya, karena secara de jure sebetulnya kita ini sekarang punya ibu kota, 2 ibu kota negara. Satu ibu kota yang nanti di Kalimantan Timur, Pasir Penajam Utara, itu juga sudah ada undang-undangnya. Nah, kemudian satu lagi undang-undang ibu kota khusus, daerah khusus ibu kota Jakarta. Makanya segera harus kita buang ibu kotanya supaya kita punya ibu kota itu cuma hanya satu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena itu makanya DPR mengambil inisiatif ya untuk mengajukan undang-undang ini atau memperbaiki undang-undang ini. Nah, diusulkan namanya daerah khusus Jakarta. Nah, soal isinya saya kira ini masih sangat terbuka ya dari draft yang disampaikan, karena kemarin itu kan draft undang-undangnya yang buat Balik ya, Badan Legislatif, kemudian diusulkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR, tadi dibacakan ya, nanti kan kemudian dikirim ke pemerintah, kita mendengarkan surat presiden dan dimnya sekaligus. Nah, kalau isinya saya kira kita sekali lagi saya mengatakan masih bisa terbuka. Masih bisa kemungkinan berubah soal yang gubernur wakil gubernur itu ditunjuk presiden ya? Ya, kami juga dari fraksi Partai Golkar belum setuju tentang itu ya. Belum setuju, tidak setuju atau gimana tuh? Ya, kami sedang mengkaji ya. Kalau sampai saat ini kita kan gini, daerah ibu kota DKI Jakarta ini aja dulu sebelum daerah menjadi daerah khusus itu gubernurnya dan gubernurnya dipilih. Nah, ketika nanti dia berubah statusnya daerah ibu kotanya itu tidak dipilih ya, terus kemudian kan statusnya hampir sama dengan daerah-daerah yang lain gitu ya. Dulu daerah khusus ibu kota saja dia hampir sama, kepala daerahnya dipilih. Ya, tentu kita berharap DKI Bang Doli? Kami mengalami gangguan komunikasi, kami coba perbaiki dulu dengan komunikasi kami dengan Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Saya coba ke Pak Hermanto dulu terlebih dahulu. Pak Hermanto mungkin bisa didekatkan untuk sumber audionya, biar saya bisa mendengar suara dengan jelas. Nah, Anda melihat mewakili PKS Pak Hermanto, motivasinya sampai muncul RUU DKJ ini apa? Sampai dari fraksi PKS menilai ini terkesan terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, memang ini masih di dalam tahap balik ya. Ini di balik kan masih pendapat yang belum tertampung. Kan kita dengar juga pendapat dari stakeholder, dari Pak Pakar. Nah, kita membahas ini diterima oleh publik. Nah, dengan demikian Jakarta yang kita hendaki bersama itu adalah Jakarta yang dihendaki oleh warga Jakarta, yang sangat demokratis, metropolitan, banyak juga beragam, suku, bangsa, kumpul di sana. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nanti sistemnya tunduk, masyarakatnya sudah tercerahkan dan tercerdaskan itu mau dikemanakan. Gitu. Jadi apa yang bakal dilakukan PKS berikutnya? Karena tadi sudah dibilang oleh Bang Doli bahwa ini kemungkinannya bisa terbuka untuk berubah begitu. PKS bakal melakukan apa? Ya, ini kan baru tahap pembahasan di balik ya. Kemudian kemarin di paripurna itu disetujui sebagai inisiatif DPR. Tentu nanti dimnya ada di bahas dengan pemerintah. Disitulah nanti ada pendalaman lebih lanjut. Ini kan nanti para pihak itu memberikan pandangan. Nah ini nanti mungkin kita membutuhkan pendapat-pendapat yang lain lagi. Oke. Kalau ke Bang Doli, berarti karena kemungkinannya masih terbuka, tahapannya maka akan melalui apa lagi nih sampai akhirnya bisa jadi undang-undang begitu? Ya, setelah ini kan ada surat yang dikirim oleh pimpinan DPR kepada pemerintah
ya, terus kemudian pemerintah membahas rancangan undang-undang ini. Kemudian kalau sudah selesai dibahas pemerintah, ya dilanjutkan dengan presiden mengirimkan surpres, ya, surat presiden, kemudian ditunjuk pejabat-pejabat wakil pemerintah yang nanti akan membahas bersama dengan DPR, dan kemudian nanti bersama dengan daftar isi masalah, ya. Kan kita juga belum tahu nih sikap pemerintah seperti apa isinya terhadap masing-masing perubahan itu, termasuk soal pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Gitu. Ini kan baru usul dari teman-teman di Balik, ya. Nah, jadi nanti setelah masuk kembali surat presiden bersama daftar isian masalah dari pemerintah itu, dibahas di pimpinan, kemudian dibahas di Bamus, diserahkan ke komisi mana yang akan membahas, atau alat kelengkapan dewan mana yang mau dibahas. Nah, nanti kalau misalnya diserahkan ke komisi 2, ya kami akan bentuk panja, baru nanti kami bahas bersama dengan pemerintah. Tapi apakah tidak akan menunggu pemerintahan baru saja? Karena kan ini masih dalam rangkaian pemilu juga, proses pencoblosan juga akan bentar lagi, Bang. Kan nggak ada hubungannya dengan pemilu, ya kan? Apakah gara-gara kita pemilu terus fungsi kepemerintahan di pemerintah atau DPR itu harus berhenti? Kan enggak, ya. Apakah gara-gara pemilu misalnya urusan pelayanan publik di kantor desa berhenti? Kan tidak. DPR bersama pemerintah kan terus melakukan fungsi dan tugasnya. Jadi kalau kemudian DPR pemerintah ini jadi dianggap ini proses biasa saja. Gitu. Ya, bahwa kemudian sekarang kita dalam suasana pemilu, fungsi dan tugas masing-masing pemerintah DPR harus terus berjalan. Oke. Kita tunggu saja pemerintah kapan mengirimkan surat balasan atau yang berisi dengan daftar isi masalah. Nah, nanti pun kita lihat. Dan kalau ini satu yang penting dalam pembahasan nanti akan melibatkan berbagai stakeholder, ya. Walaupun ini pembahasan nanti akan diputuskan oleh DPR bersama pemerintah, tapi kami biasanya DPR itu membuka diri, ya, menerima masukan, pandangan dari semua, terutama terkait dengan masalah DKI, ya tentu kita mendengarkan masyarakat DKI. Sudah kami tangkap maksudnya. Bang Ahmad Doli Kurnia, terima kasih. Pak Hermanto juga terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Kompas Petang.